Ia ramai membincangkan lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap atau ACT yang diduga menyelewengkan dana sumbangan. Tagar "Jangan Percaya ACT" menjadi trending topik di Twitter sejak Senin 4 Juli 2022 dini hari. Pengguna media sosial mempermasalahkan transparansi ACT dalam hal penyaluran dana donasi. Bahkan dalam sebuah laporan berita media, gaji CEO ACT disebut mencapai 250 juta rupiah per bulan. Sementara gaji pejabat menengahnya 80 juta rupiah per bulan ditambah fasilitas mobil Alphard dan Fortuner. Polri pun turun tangan mendalami kasus tersebut. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedy Prasetyo menyampaikan bahwa kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan. Kasus ini ditangani oleh Barreskrim Polri. Namun begitu dia masih enggan merinci mengenai proses penyelidikan yang tengah ditangani oleh Barreskrim Polri. Sengkarut dugaan penyelewengan dana umat yang dihimpun Lembaga Sosial Aksi Cepat Tanggap atau ACT mengemuka pasca pemberitaan majalah Tempo. Dana triliunan rupiah yang berhasil dihimpun dari berbagai program filantropi ACT diduga tak dikelola sebagaimana mestinya. Bahkan mantan petinggi ACT diduga menggunakan dana hingga miliaran rupiah untuk kepentingan pribadi. Tokoh PP Muhammadiyah Anwar Abbas turut menyorot adanya dugaan penyelewengan dana sumbangan masyarakat ke organisasi filantropi Aksi Cepat Tanggap atau ACT. Abbas menyatakan jika hal tersebut benar terjadi, maka kasus ini merupakan sebuah tindakan yang memalukan. Wakil Ketua Umum MUI itu juga menyatakan kalau pengusutan perlu dilakukan guna mengungkap besaran keuntungan yang didapat para petinggi ACT. Sebab kata dia, sudah banyak masyarakat yang menaruh kepercayaan kepada ACT untuk memberikan sumbangan. Bahkan dampak dari kasus ini, kata dia, juga akan dirasakan oleh organisasi pengumpul dana sumbangan masyarakat yang lain. Dikhawatirkan setiap lembaga atau organisasi yang dimaksud tersebut juga dicirikan sebagai wadah untuk mencari keuntungan. Komisi 8 DPR RI fraksi PKB Maman Imanul Haq mengecam perilaku para petinggi ACT yang menggunakan dana para donatur untuk kepentingan pribadi. Bahkan, kata dia, para petinggi ACT menunjukkan sikap hedonisme. Menurutnya, dengan adanya kasus ini akan membuka gunung es dari begitu banyak penyimpangan pihak yang menggunakan isu kemanusiaan. Ia menyayangkan jika isu agama yang begitu menarik perhatian dan simpati masyarakat hingga akhirnya memutuskan menjadi donatur itu disalahgunakan. Pemerintah diminta tegas dan masyarakat diimbau bersikap hati-hati dalam memilih pihak untuk menyampaikan donasi. Tidak hanya Maman, anggota Komisi 8 DPR RI fraksi PKB Lukman Hakim juga turut menyoroti kasus ini. Lukman mengatakan bahwa bila benar terjadi penyelewengan, maka pimpinan ACT harus dijatuhi hukuman pidana karena telah merugikan masyarakat banyak. Lukman meminta kasus ACT ini sebagai momentum untuk lebih berhati-hati menyalurkan bantuan bencana dan kemanusiaan. Dia menyarankan masyarakat yang berniat baik membantu sesama menyalurkannya melalui lembaga-lembaga resmi yang layak dipercaya. Di sisi lain, adanya kasus ACT ini diharapkan juga menjadi momentum bagi pemerintah untuk menyempurnakan regulasi-regulasi yang mengatur lembaga-lembaga filantropi.